Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nitias dengan NIM 230810201036. Perkenalkan, nama saya Abilia Dwi Susanti, NIM 230810201033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan manajemen produksi. Manajemen produksi merujuk pada suatu penataan proses pengubahan bahan mentah ke dalam sebuah produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai jual. Jadi, sebagai bagian dari bidang manajemen, pengaturan produksi diperlukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan bisnis, terutama untuk menghasilkan barang dan sesuai perencanaan. Tujuan manajemen produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas, diantaranya yaitu yang pertama, kontrol sumber daya semaksimal mungkin untuk tugas-tugas yang ada. Kedua, mengatur tenaga kerja sesuai dengan keahlian masing-masing individu. Dan yang terakhir, menangani peralatan produksi dari akuisisi hingga pemeliharaan untuk mencegah kerusakan. Fungsi dari manajemen produksi 1. Memilih produk dan desain. Fungsi awal dari manajemen ini adalah memilih produk yang tepat untuk dipasarkan. Desain yang akan dipilih harus sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memberikan nilai yang maksimum. 2. Memilih proses produksi. Perusahaan atau organisasi yang akan mengolah produk harus menentukan jenis teknologi apa yang akan mereka gunakan, tahapan proses produksi, hingga penanganan material. 3. Perencanaan produksi. Urutan atau mapping adalah menentukan jalur kerja dan urutan operasi. Hal ini bertujuan untuk urutan operasi apa yang paling efektif dan paling tepat untuk diterapkan. 4. Pengontrolan produksi. Di tahap ini, manajer atau kepala divisi akan bertugas untuk mengontrol proses produksi. Apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak? Jika terjadi penyimpangan, barulah seorang manajer akan mengambil tindakan yang tepat. 5. Pengontrolan kualitas dan biaya. Manajer produksi harus memikirkan untuk menekan biaya produksi agar harga yang dijual bisa terjangkau oleh konsumen, karena seluruh konsumen pastinya menginginkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Selanjutnya akan saya lanjutkan materi tentang ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama, ruang lingkup yang berkaitan dengan desain. Ruang lingkup yang berkaitan dengan desain itu seperti apa? Ruang lingkupnya seperti penentuan desain yang akan dibuat, layout tempat produksi, desain metode dan teknologi pengolahan, organisasi perusahaan, dan desain job deskripsi atau spesifikasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup yang berkaitan dengan transformasi. Berkaitan dengan transformasi itu seperti apa? Contohnya itu kayak seperti jadwal shift kerja, anggaran biaya produksi, jadwal penyerahan masukan ke dalam subsistem pengolahan, serta jadwal penyerahan keluaran ke konsumen atau penyelesaian produk. Yang ketiga yaitu ruang lingkup yang berkaitan dengan perbaikan. Perbaikan apa sih yang di nomor 3 ini? Jadi perbaikan secara terus-menerus terhadap mutu keluaran, efektivitas dan efisiensi sistem, kapasitas dan kompetensi dari karyawan, perawatan sarana kerja atau mesin produksi, dan pengerjaan produk. Selanjutnya yaitu aspek-aspek manajemen produksi. Aspek-aspeknya itu ada 3. Yang pertama, perencanaan produksi barang atau jasa. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. Adapun dalam hal ini, ada beberapa keputusan yang harus diambil sebagai langkah awal, seperti jenis barang apa yang akan kita produksi, kualitas barangnya seperti apa, bahan baku yang digunakan itu apa, dan kuantitas barang serta pengendalian produksi itu sendiri. Yang kedua yaitu pengendalian produksi barang atau jasa. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian produksi itu diantaranya seperti membuat perencanaan, menentukan target produk, dan menyusun jadwal kerja. Tujuannya yaitu supaya mencapai hasil yang lebih maksimal dengan biaya yang seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu pengawasan produksi barang atau jasa. Aspek yang terakhir ini memiliki tujuan yaitu agar proses produksi bisa berjalan dengan yang diinginkan, waktunya pun tepat dan biaya operasionalnya sesuai.
Masuk ke contoh manajemen produksi. Yang pertama yaitu proses ekstraktif, seperti pertambangan batu bara dan timah. Yang kedua, proses fabrikasi, yaitu pada perusahaan mebel dan tas. Yang ketiga, proses analitik, seperti minyak bumi diproses menjadi bensin, solar, dan kerosin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.